Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningnia Resa Jamilah dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan mengenai materi kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Mata kuliah agama yang diampu oleh Bapak Iman Sandisi, MPDI. Seperti yang kita ketahui, penyebaran Islam telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi agama maupun non-agama, yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Islam juga hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah, mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang kita masih dapat merasakan nikmat dari perubahan peradaban yang dibawa Islam. Secara historis, Islam telah memainkan peran yang signifikan dalam beberapa aspek pada peradaban dunia. Setelah Rasulullah SAW wafat, perkembangan dan peradaban telah menunjukkan peningkatan, yaitu dengan munculnya berbagai varian berupa metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda. Adapun faktor penyebab kemajuan peradaban Islam di zaman dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Kemajuan-kemajuan di berbagai bidang, mulai dari kekhalifahan Islam diantaranya bidang ekspansi wilayah, bidang bahasa dan sastra Arab, bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, penunjang kebudayaan dan pemerintahan, seperti masjid-masjid dan istana-istana peristirahatan. Selanjutnya, di zaman dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan ini merupakan zaman keemasan Islam, meskipun pendirinya merupakan paman Nabi Muhammad SAW, tapi pemerintahannya hanya sebentar, dari tahun 750 sampai 754. Kemudian di zaman dinasti Umayyah di Spanyol pada tahun 757 sampai 1492 Masehi. Di belahan barat Eropa berdiri megah Khalifah Umayyah di Spanyol dengan sebelumnya tentara Islam pimpinan Tariq Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi menaklukkan kerajaan Visigotik yang diperintahkan oleh Raja Roderick. Dan yang terakhir di zaman dinasti Fatimiyah dari tahun 919 sampai 1171 Masehi. Selain penyebaran agama, kemajuan Islam juga ditandai dengan kegemilangan peradaban Islam. Adapun faktor kemunduran peradaban dalam Islam. Yang pertama ada krisis dalam bidang sosial politik, di mana pada masa ini ajaran Islam dapat diibaratkan bagaikan pakaian, di mana kalau dikehendaki baru dikenakan, akan tetapi kalau tidak diperlukan ia bisa digantungkan. Yang kedua, krisis dalam bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendiri, sementara ulama zumud atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Dan yang terakhir, krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini sesungguhnya hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial, politik, dan bidang keagamaan. Sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.